Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang mengelola permodalan usaha kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saudari Selviati, Saudara Fatur Rahman, dan saya sendiri Irfan. Modal kerja sangat penting bagi sebuah perusahaan dalam penentuan tingkat likuiditas perusahaan. Modal kerja dapat terlihat dari bagaimana perusahaan tersebut menjaga keseimbangan jumlah aktiva lancar dan jumlah hutang lancar. Modal kerja yakni aktiva lancar yang mewakili bagian dari investasi yang berputar dari suatu bentuk ke bentuk lainnya dalam melaksanakan suatu usaha, atau modal kerja juga dapat disebut sebagai kas atau bank, surat-surat berharga yang mudah diuangkan, semisal giro, cek atau deposito, piutang dagang, dan persediaan yang tingkat perputarannya tidak melebihi 1 tahun atau jangka waktu operasional normal suatu perusahaan. Modal kerja terdiri atas 3 menurut Martono dan Hargito pada tahun 2002. Yang pertama, konsep kuantitatif modal kerja. Menurut konsep kuantitatif adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar yang disebut juga modal kerja bruto atau gross working capital. Yang kedua, konsep kualitatif modal kerja. Menurut konsep kualitatif merupakan kelebihan aktiva lancar di atas utang lancar yang juga disebut modal kerja neto atau net working capital. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep fungsional setiap dana yang dialokasikan berbagai aktiva yang dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan atau income, baik pendapatan saat ini, current income, maupun pendapatan yang akan datang yang disebut future income. Untuk mengukur perputaran modal kerja, yaitu dengan cara membandingkan antara penjualan dengan modal kerja atau dengan modal kerja rata-rata. Penjualan yang dibandingkan adalah penjualan bersih dalam suatu periode, sedangkan pembandingnya adalah modal kerja dalam arti seluruh total aktiva lancar, atau dapat pula digunakan modal kerja rata-rata. Pengukuran ini biasanya dilakukan dengan 2 periode atau lebih untuk sebagai data pembanding, sehingga memudahkan kita untuk menilainya. Jenis-jenis modal kerja dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain modal kerja secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Yang kedua, modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan keadaan perusahaan. Metode penentuan besarnya modal kerja. Untuk mengukur prestasi perusahaan atau tingkat kemampuan, maka analisa memperoleh laba merupakan salah satu alat yang digunakan oleh para manajer. Pada prinsipnya bahwa setiap perusahaan menginginkan suatu potensi yang baik sehingga memberikan pendapatan sampai sejauh mana hasil yang dan bunga dengan harta. Analisa risiko dalam memperoleh laba juga akan memberikan gambaran efisien atas penggunaan dana. Mengenai hasil akan keuntungan dapat dilihat setelah membandingkan pendapatan bersih setelah pajak dan bunga dengan harta. Sumber modal kerja. Pemimpin perusahaan harus selalu aktif mengamati sumber-sumber dan penggunaan modal kerja agar perusahaan selalu tercukupi. Sebaliknya, perubahan-perubahan dari unsur-unsur non-akun lancar yang mempunyai efek memperkecil modal kerja disebut sebagai penggunaan modal kerja. Penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Tetapi penggunaan aktiva lancar tidak selalu diikuti dengan berubahnya atau turunnya modal kerja yang dimiliki perusahaan. Misalnya, penggunaan aktiva lancar untuk melunasi atau membayar hutang. Manajemen modal kerja merupakan manajemen aktiva lancar dan pasiva lancar.
manajemen modal kerja memiliki arti penting bagi perusahaan. Pengertian profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu dengan laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan rugi laba perusahaan. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu pengelolaan modal usaha sangat mempengaruhi keuntungan yang akan diperoleh. Jadi perlu dipertimbangkan modal usaha yang akan digunakan, baik sumber diperolehnya dan pengelolaannya. Modal usaha dapat terlihat dari bagaimana perusahaan tersebut menjaga keseimbangan jumlah aktivitas lancar dan jumlah hutang lancar agar dapat dipergunakan untuk menunjang operasi perusahaan. Hal ini lebih penting bagi perusahaan yang sedang melakukan ekspansi dalam bisnisnya karena manajemen modal usaha yang baik akan menghasilkan laba yang tinggi.